Bagaimana tidak terpukul? Apa-apa yang ada di dalam negeri kita ini sejujurnya cenderung mahal. Kalau mau bikin baju misalnya, benangnya pun juga kita harus impor. Mungkin dari Tiongkok. Bahkan jarumnya saja pun juga kita harus impor. Kalau ekonomi amblas, jelas bahwa negara kita akan berada di dalam bahaya. Di dalam perang generasi keempat, aktor tidak lagi harus selalu negara, melainkan dapat juga bukan negara. Nah, di sini pun batas antara tentara dan bukan tentara itu sudah amat tipis dan sulit dibedakan. Sahabat Senpai, TikTok Shop resmi ditutup pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober yang lalu, alias 1 hari sebelum tayangan ini dibuat. Dasar penutupan itu adalah Permendak nomor 31 tahun 2023 yang merupakan revisi dari Permendak nomor 50 tahun 2020. Terkait penutupan ini, tentu saja ada yang senang, ada yang susah, ada yang menangis, ada yang tertawa, dan bahkan juga pasti ada yang untung dan ada yang buntung. Tapi begitulah sifat kebijakan. Sebuah kebijakan memang tidak mungkin dibuat untuk memuaskan semua orang, melainkan kebijakan diambil untuk memuaskan sebagian besar orang. Terkait penutupan ini, dikabarkan bahwa 13 juta orang telah terkena imbasnya, yaitu 6 juta orang pedagang dan 7 juta orang lagi adalah para kreator yang bekerja sama dengan TikTok tersebut. Perlu saya garis bawahi bahwa yang terkena penutupan ini sesungguhnya bukan saja hanya TikTok, melainkan seluruh media sosial yang melakukan jualan online. Dengan kata lain, semua social commerce yang melakukan kegiatan e-commerce. Sebenarnya masalah dagang online ini merupakan masalah yang besar. Kita jangan-jangan ibaratkan melihat sebuah gunung es di dalam lautan. Yang kita lihat saat ini barulah puncak gunung esnya saja. Di bawah sana mungkin terdapat lereng gunung yang jauh lebih besar lagi daripada apa yang kita lihat sekarang ini. Mari kita gali lebih dalam lagi, kita lihat sampai sejauh mungkin yang kita dapat melihat. Kita coba pahami bagaimana duduk masalahnya dan kemudian apa dasar logikanya. Kita mencoba menalar masalah ini. Saya tentu saja tidak bermaksud untuk menyerang siapa-siapa dan juga tidak bermaksud untuk membela siapa-siapa. Saya bukan CEO TikTok dan juga bukan pejabat pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Saya, dengan kata lain, tidak berpihak kemanapun. Dasar saya berbicara adalah fakta dan logika. Sebab, menurut saya, YouTube itu harus bersifat edukatif, tidak provokatif, dan tentu saja tidak melakukan pembodohan. Mungkin ada yang bertanya, Yusron Senpai berbicara tentang masalah ini, apa kompetensinya? Ya, terkait itu dapat saya katakan bahwa setidaknya saya pernah menjadi penasehat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa Kabinet Ibu Megawati. Dengan demikian, insya Allah saya mempunyai sense tentang masalah perdagangan. Dan kemudian juga saya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI bidang pertahanan. Dan demikian, kembali, insya Allah saya pun juga mempunyai sense tentang pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, saya pun juga, alhamdulillah, tamat S3 di bidang politik ekonomi internasional dari Tsukuba University di Jepang sana, dan alhamdulillah pernah juga memimpin KBRI Tokyo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Saat ini saya mengajar mata kuliah etika bisnis di salah satu perguruan tinggi swasta, dan dalam waktu dekat insya Allah juga akan mengajar
ekonomi pertahanan. Ada satu lagi, saya pernah menjadi wartawan atau koresponden harian Kompas untuk Tokyo selama 10 tahun. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, kita saksikan lebih dahulu tayangan ini. Social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung. Tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis. Nah, kita sudah menyaksikan tayangan tadi. Dari tayangan itu ada beberapa poin penting yang perlu kita catat, yaitu bahwa TikTok dan seluruh media sosial dilarang melakukan jualan online. Status mereka adalah sebagai social commerce dan bukan e-commerce. Karena itu tidak boleh ada pencampur adukan di antara dua masalah tersebut. Dengan kata lain, platform mereka itu berbeda. Mereka misalnya hanya boleh beriklan, tetapi tidak boleh melakukan jualan secara langsung. Tentang algoritma juga dikatakan bahwa algoritma medsos tidak boleh digunakan untuk kegiatan berdagang, walaupun tentang hal ini harus dilihat lebih dalam, karena sejauh yang saya ketahui tidak ada larangan bahwa si Sterling itu menggunakan data-data dari induknya. Dikatakan juga oleh Pak Menteri bahwa barang-barang dari luar harus mendapat perlakuan yang sama. Jadi dengan kata lain, masalah halal, masalah SNI, masalah pajak itu harus diberlakukan secara sama. Dan kembali tadi juga aturan yang diberlakukan pun juga sama. Dari hal di atas ada dua poin penting yang dapat kita catat, bahwa sebenarnya keluarnya Permendak tadi sesungguhnya tidaklah berarti kiamat bagi TikTok dan juga medsos yang sebelum ini melakukan dagang online. Ya, mereka tinggal urus saja izin platform dagang online, urusannya selesai. TikTok misalnya bisa saja mengurus izin yang baru, entah dia kasih nama TikTokpedia atau apa, dengan ada izin itu masalah akan selesai. Lalu poin kedua yang ingin saya catat di sini adalah bahwa apa yang diambil oleh pemerintah ini saya kira merupakan kebijakan yang tepat, sebuah langkah yang arif. Langkah pemerintah tadi pantas dipuji karena itu merujuk kepada level playing field, yaitu azas keadilan, di mana semua pelaku itu mendapat kesempatan yang sama dan tunduk kepada aturan yang sama. Nah, kalau seandainya yang satu boleh bermedsos ria sambil jualan, lalu yang lain tidak, ini tentu saja tidak adil atau melanggar azas keadilan itu. Jadi langkah pemerintah di sini saya rasa merupakan langkah yang tepat. Kalau yang satu dapat kemudahan sementara yang lain tidak, maka bisa-bisa menjadi the killing field seperti dulu film tentang Kamboja pada dekade 80-an yang lalu. Jadi saya rasa mungkin langkah pemerintah itu adalah to transfer the killing field to level playing field. Pemerintah lebih jauh juga menilai dan bahkan diduga kuat inilah inti masalahnya, yaitu TikTok dan medsos yang melakukan dagang online tadi, seluruh jualan online itu mengancam UMKM kita. Pertanyaannya adalah apakah dengan keluarnya revisi atas Permendak yang lama tadi, maka urusannya selesai? Saya rasa urusannya tidak selesai hanya di situ saja. Kalau TikTok dan juga medsos yang lain tadi mengurus izin dagang online, dengan kata lain mereka juga mempunyai platform e-commerce dan mereka melakukan jualan, maka apakah atau bagaimana dengan nasib UMKM tadi? Sebelum lebih jauh berbicara tentang ini, mungkin ada yang ingin tahu sesungguhnya berapa banyakkah
negara yang melarang TikTok untuk melakukan kegiatannya. Apakah ini Indonesia saja yang mengambil kebijakan seperti ini atau bagaimana? Terkait ini, saya mempunyai daftar tentang ini, yaitu daftar yang cukup panjang sebenarnya, bahwa negara-negara yang melarang TikTok itu jumlahnya mencapai belasan, yaitu Taiwan, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Latvia, Denmark, Belgia, Inggris, Selandia Baru, Australia, Estonia, Prancis, Belanda, Norwegia, Pakistan, dan Jepang. Jumlah yang saya sebutkan tadi 17 negara, dan berarti Indonesia adalah negara ke-18. Kembali tentang kegiatan dagang online tadi, saya rasa tentu perlu didalami apakah misalnya tidak ada dumping. Karena saya sendiri juga heran mengapa jualan online itu, TikTok dan bahkan yang lain juga pun, yang mempunyai platform dagang online pun juga cenderung bahwa harganya itu amat miring, dan bahkan boleh dikatakan jangan-jangan mereka melakukan jual tekor. Nah, jika itu terjadi, tentu saja perlu didalami, ya, mengapa jual tekor. Lalu kerugian tadi siapa yang menanggungnya? Dan juga tentu perlu dicermati secara lebih dalam apa maksudnya jika memang ada praktek jual tekor tadi. Nah, apakah ini misalnya tidak terkait dengan predatory pricing, dalam arti kata menjatuhkan harga untuk menghabisi lawan-lawan atau pesaing-pesaing, dan pada saat pesaing itu tewas semua, dia akan menjadi pemain satu-satunya dan kemudian dengan bebas akan dapat menaikkan harga. Nah, saya rasa ini tentu merupakan hal yang penting yang harus dicermati, sehingga tadi saya mengatakan bahwa dengan hanya dikeluarkannya Permendak atau revisi terhadap Permendak yang sebelumnya itu tadi, bukanlah berarti bahwa masalah dagang online, masalah TikTok itu selesai begitu saja. Sebenarnya, kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, TikTok dan bahkan semua e-commerce itu sesungguhnya hanyalah marketplace saja, alias tempat untuk berdagang. Mereka sendiri tidak mempunyai barang dagangan untuk didagangkan. Secara teoritis minimal keadaannya begitu. Kalau memang TikTok tadi sesuai dengan teori tadi, dan juga begitu juga dagang online lainnya juga sesuai dengan teori tadi, yaitu mereka tidak berdagang, maka yang berdagang di sana itu siapa? Ya, kembali kalau kita mengatakan bahwa UMKM kita terancam gulung tikar, contohnya Tanah Abang, dikarenakan oleh dagang online, maka sesungguhnya yang melakukan dagang online itu adalah para UMKM juga. Dengan kata lain dapat kita katakan sebagai UMKM yang berhasil hijrah ke dagang online dan UMKM yang tidak sanggup melakukan hijrah ke dagang online tersebut. Kalau begitu adanya, maka saya rasa perlu dilakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM yang tidak sanggup melakukan hijrah ke dagang online tadi. Tapi seandainya pun juga tadi dilakukan pendampingan sehingga para UMKM tadi dapat melakukan hijrah, maka apakah persoalannya selesai? Atau apakah masih ada masalah-masalah lainnya? Saya rasa masalah itu masih cukup banyak. Seperti dikatakan di awal tadi, kita baru melihat puncak gunung es di dalam laut saja. Kalau kita melihat sampai ke lereng gunung, kita akan melihat beberapa permasalahan lainnya. Antara lain adalah masalah bahan baku untuk produksi UMKM kita. Dengan catatan apabila UMKM kita adalah UMKM yang melakukan kegiatan produksi. Kita misalnya
melihat bahwa bagaimana garmen di Tanah Abang dikabarkan terpukul oleh garmen dari luar. Ya, bagaimana tidak terpukul? Apa-apa yang ada di dalam negeri kita ini sejujurnya cenderung mahal. Kalau mau bikin baju misalnya, benangnya pun juga kita harus impor, mungkin dari Tiongkok. Bahkan jarumnya saja pun juga kita harus impor. Semua kita impor. Dengan demikian, maka harga cenderung untuk mahal. Dengan mahalnya harga tadi, jelas bahwa UMKM kita, sekalipun mereka hijrah, juga akan tetap kalah saingan. Seorang teman saya pernah bercanda, "Senpai," katanya, "kalau seandainya di Tiongkok sana ada kue Nagasari atau kue Timus, dan kue itu dapat dibuat awet dan kemudian dijual di dagang online, maka Nagasari atau Timus kita itu akan kalah saingan." "Loh, kenapa begitu?" saya bilang. "Iya, lihat saja Senpai," katanya. Untuk membuat Nagasari, kita menggunakan tepung beras misalnya. Nah, berasnya atau tepung berasnya kita ngimpor. Gula pasir juga kita ngimpor. Yang tidak impor itu hanya daun pisang dan gula Jawanya saja dalam hal membuat timus. Dan kata teman tadi, mbak-mbak yang membuatnya itu saja. Itu saja yang lokal. Jadi kalau kita bicara tentang lokal konten, dalam hal membuat Nagasari pun, lokal konten kita itu masih amat rendah. Ya, paling tidak separuhnya itu masih harus impor. Nah, keadaan-keadaan ini tentu akan menjadi batu sandungan bagi para UMKM tadi untuk berproduksi secara efisien dan kemudian bertarung melawan pedagang-pedagang lainnya di platform yang sama, yaitu di dagang online. Masih ada lagi, Senpai? Ya, masih ada lagi sejumlah masalah, bahwa kalaupun tadi katakanlah pedagang-pedagang UMKM di pasar tradisional itu memang ingin dipertahankan, maka apakah itu tidak berarti sebagai menentang kehendak zaman? Kita lihat saja bahwa zaman telah berubah. Kita lihat saja misalnya bagaimana koran-koran cetak telah tutup, bagaimana toko-toko buku juga tutup, dan bahkan fungsi kantor pos untuk mengantar surat cinta dan bahkan surat lainnya juga pun juga telah hilang. Mengapa demikian? Ya, itu masalah semangat zaman. Coba kita lihat dengan fair, tanpa bermaksud menyerang, menuduh, dan seterusnya. Seandainya, katakanlah kita belanja di pasar Tanah Abang sana, apa yang kita harus lakukan? Kita mungkin harus naik bajai, jalan di Jakarta ini macet, lalu datang ke pasar Tanah Abang itu pun juga desak-desakan, bau keringat barangkali, dan kemudian juga risiko kecopetan pun ada. Nah, setelah datang ke tempat kita mau belanja itu, kalau di masa lalu, itu kita pun lagi perlu melakukan tawar-menawar. Harga barang 50.000 dinaikkan oleh pedagang misalnya menjadi 100.000, kita tawar-menawar. Kalau salah-salah menawar atau kalah-kalah menawar, kenalah kita. Nah, kalaupun juga kita dapat menawar sehingga sesuai dengan harga itu, ya capeklah saya rasa melakukan jual beli dengan cara itu. Kalau melalui online, tinggal tekan saja tombol, urusannya selesai. Saya sendiri biasa berbelanja secara online untuk membeli ya bermacam kebutuhan saya. Nah, jadi melihat perubahan semangat zaman tadi, maka kalaupun juga ingin dipertahankan, maka apakah itu memang akan diperlukan oleh masyarakat? Karena sebuah teori mengatakan sesuatu yang ada di dalam masyarakat itu akan tetap ada sejauh dia dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dia tidak dibutuhkan, dia akan hilang dengan sendirinya. Maka saya rasa perlu juga dipelajari secara lebih dalam, apakah memang pasar tradisional itu memang masih diperlukan oleh zaman. Itu satu permasalahan. Apa masih ada lagi, Yusron Senpai? Oh, masih banyak.
Tapi waktu membatasi kita, sehingga saya ingin menyebutkan satu poin saja, yaitu terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan negeri kita. Dalam jangka pendek, mungkin kita merasa, waduh, dengan ditutupnya TikTok dan segala macam tadi, tidak bisalah lagi saya belanja dengan murah. Ya, saya pun juga yang pernah melakukan ya belanja online semacam itu, tentu saja merasa, waduh, kalau begitu tidak bisa lagi ya. Nah, rugi ya. Itu kalau kita berpikir dalam jangka pendek. Tapi kita harus berpikir dalam jangka panjang. Bahwa kalau kegiatan tadi terus berlanjut, yaitu apabila pemerintah tidak sanggup merubah, pakai tanda kutip yang saya katakan tadi, merubah the killing field menjadi level playing field, maka yang terjadi itu adalah pembantaian terhadap infrastruktur perekonomian kita. Nah, kalau ini terjadi dalam jangka panjang, tentu saja ekonomi kita akan amblas. Kalau ekonomi amblas, jelas bahwa negara kita akan berada di dalam bahaya. Pada masa-masa belakangan ini, istilah perang generasi keempat cukup sering diucapkan orang, yaitu di dalam perang generasi keempat sekarang ini, perang itu tidak selalu harus dilakukan oleh tentara, oleh negara, dan oleh alat-alat tempur dengan menggunakan rudal dan lain sebagainya. Di dalam perang generasi keempat, aktor tidak lagi harus selalu negara, melainkan dapat juga bukan negara. Nah, di sini pun batas antara tentara dan bukan tentara itu sudah amat tipis dan sulit dibedakan. Orang bahkan juga bisa melakukan perang dengan melakukan sabotase secara online dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini kita tentu saja perlu mewaspadai. Sebagai misal, katakanlah apabila terjadi bahwa transaksi online itu terganggu. Katakanlah misalnya tiba-tiba bank tidak bisa diakses selama 3 hari saja. Orang tidak bisa menggunakan kartu kredit, tidak bisa menggunakan kartu debit atau kartu-kartu bayar lainnya. Kalau itu terjadi, saya rasa negara segera akan chaos, orang akan mempersalahkan pemerintah, dan dalam keadaan kacau balau seperti itu, tentu saja tidak perlu lagi untuk menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menghabisi kita, melainkan dalam suasana kacau balau itu musuh tinggal menggetok kepala kita saja. Jadi hal-hal semacam ini tentu harus dikaji secara mendalam oleh kita bersama dan mobil khusus juga oleh pemerintah, sehingga kita perlu melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan dagang online itu aman ataukah tidak aman terhadap perekonomian kita. Kalau tadi katakanlah sudah selesai masalah TikTok, masalah medsos lainnya, jika mereka telah mengurus izin dagang online, maka pertanyaannya itu adalah bagaimana perdagangan online dari luar negeri berpengaruh terhadap sistem ekonomi kita. Sebagai misal, bagaimana Alibaba.com atau AliExpress atau eBay atau juga Rakuten itu, walaupun posisi mereka di luar negeri, mereka dapat menjual ke negeri kita dengan harga yang tetap relatif lebih murah. Nah, tentu saja di luar masalah itu, kembali kalau kita katakan bahwa yang berdagang tadi adalah sesama UMKM, lalu juga pertanyaannya itu, kalau memang TikTok dan medsos itu tidak berdagang, melainkan mereka hanya marketplace tempat berdagang, lalu dari mana datangnya barang-barang murah tadi? Apakah misalnya tidak mungkin bahwa sesungguhnya terjadi penyelundupan? Nah, kalau itu terjadi, tentu saja petugas bea cukai, polisi perairan kita dan seterusnya juga harus ikut terlibat. Saya rasa di dalam masalah TikTok dan perdagangan online ini, tentu saja Departemen Perdagangan tidak mungkin sanggup untuk bergerak sendiri. Tentu tadi kita bicara tentang kemungkinan kerjasama dengan bea cukai,
polisi perairan, dan juga di dalam pendampingan untuk hijrah ke dagang online tadi, maka jelas yang diperlukan untuk terlibat di dalam hal ini bukan saja hanya Kementerian Perdagangan, tapi juga Kominfo, Kementerian Koperasi, dan lain sebagainya. Jadi itu saya rasa yang dapat saya sampaikan dalam tayangan kali ini. Kembali bahwa masalah TikTok dan dagang online itu bukan masalah yang sepele, tetapi sebuah masalah yang besar yang saya kira walaupun telah keluar peraturan yang mengatur perdagangan tadi, kajian-kajian dan kewaspadaan yang lebih mendalam itu tetap perlu dilakukan. Sekali lagi, saya berbicara tidak bermaksud untuk menyerang siapa ataupun membela siapapun juga. Saya ulangi, saya bukan CEO TikTok, saya juga bukan pejabat pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Saya berbicara atas dasar data dan logika, dan saya berbicara dalam posisi saya sebagai warga negara dan warga masyarakat, dan saya mengambil tanggung jawab sosial saya. Demikian, terima kasih.